semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ega Oktaranendra. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis, kelas 2D pagi, program studi Administrasi Bisnis Serapan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Prilia dari jurusan Manajemen Bisnis, kelas 2D pagi, prodi Administrasi Bisnis Serapan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azelia Oktaviani Afia. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis kelas 2D pagi, program studi Administrasi Bisnis Terapan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Lovika, jurusan Manajemen Bisnis kelas 2D pagi, program studi Administrasi Bisnis Terapan. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Zoom. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan aplikasi ini? Karena selama pandemi COVID kemarin, kita menggunakan aplikasi ini sebagai media pembelajaran jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan tentang aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Nah, untuk fungsi Zoom ini sendiri sebagai sarana melakukan rapat atau meeting secara online untuk memudahkan pekerjaan yang terbatas jarak atau tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, aplikasi Zoom Meeting ini juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, memiliki kapasitas ruang yang besar. Aplikasi Zoom Meeting dapat menampung hingga 1.000 partisipan serta 10.000 penonton dalam suatu atau ruang live video. Angka tersebut tentunya sudah sangat besar karena rata-rata orang mengadakan rapat online paling banyak pesertanya berjumlah ratusan saja. Lalu yang kedua, memiliki kualitas video dan audio yang baik. Salah satu kelebihan Zoom Meeting adalah mampu menghadirkan kualitas video yang jernih dan suara yang jelas sehingga memudahkan partisipan melakukan komunikasi. Lalu yang ketiga, memiliki berbagai fitur yang menarik. Nah, kelebihan yang tak kalah menakjubkan dari aplikasi Zoom Meeting ialah tersedia berbagai macam fitur-fitur menarik. Zoom Meeting dapat merekam dan menyimpan video selama meeting berlangsung, mencerahkan warna kulit wajah, mengubah background sesuai dengan yang diinginkan, hingga menjadwalkan pertemuan secara online. Fitur-fitur ini mungkin hanya akan tersedia pada aplikasi Zoom saja. Lalu untuk kekurangan dari aplikasi Zoom ini yang pertama, data rawan bocor. Kebocoran data bukan masalah kecil. Jika memiliki informasi penting seperti bisnis, pendidikan, foto, dan lainnya, dapat dengan mudah tersebar di jejaring media sosial. Solusinya adalah partisipan tidak perlu mendaftarkan akun, cukup dengan bergabung pada ID meeting atau password dari diskusi tersebut. Lalu yang kedua, boros penggunaan kuota data. Boros penggunaan pada kuota data merupakan salah satu kekurangan Zoom yang sudah menjadi rahasia publik pada umumnya. Bagaimana tidak, akses Zoom yang begitu luas memungkinkan penggunaan data internet yang semakin besar, sehingga disarankan bagi Anda untuk menyediakan data internet secukupnya, atau jika perlu, gunakan jenis kuota unlimited yang tidak terbatas penggunaan akses datanya. Yang ketiga, tidak tersedia bahasa Indonesia. Teknologi Zoom tidak menyediakan bahasa Indonesia sebagai fitur pendukung diskusi maupun siaran langsung. Akses bahasa yang masih mungkin dapat digunakan untuk pengguna ialah bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Umumnya, pengguna Zoom lebih tertarik untuk menggunakan bahasa Inggris karena dianggap lebih mudah untuk dipahami. Namun, bagi Anda yang kurang baik dalam penerapan maupun pembelajaran bahasa Inggris, tidak perlu risau untuk menggunakan Zoom sebagai kebutuhan diskusi jarak jauh. Terdapat kemudahan Google Translate untuk menjawab solusi atas permasalahan yang terjadi. Serta bagi akses penggunaan Zoom dengan bahasa Inggris pun tidak terlalu berat dan cukup mudah untuk dipahami tiap orang. Berikut ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Zoom Meeting dan tutorial menggunakan Zoom Meeting. Pertama, kita klik aplikasi Zoom Meeting, lalu kita klik New Meeting. Yang pertama yaitu ada fitur Unmute. Fitur Unmute berguna untuk mematikan mikrofon. Apabila kita ingin berbicara, kita klik Unmute,
maka di sana akan berubah menjadi mute. Kalau kita sudah selesai bicara, kita klik kembali. Yang kedua, ada fitur Start Video. Fitur ini untuk menampakkan muka kita. Apabila kita ingin on cam, kita tinggal klik Start Video, maka akan muncul muka kita. Dan apabila kita ingin off cam, maka kita tinggal klik Stop Video. Berikutnya, yang keempat, fitur partisipan. Apabila kita klik fitur partisipan ini, maka kita dapat melihat siapa saja yang bergabung di Zoom Meeting. Selanjutnya ada fitur chat. Apabila kita klik chat, maka kita bisa mengirim pesan kepada peserta lainnya. Selanjutnya ada fitur share screen. Apabila kita mengklik share screen, kita klik share, maka kita bisa men-share video atau foto, atau juga kita ingin berpresentasi, dan kalau kita sudah selesai, maka klik stop share. Selanjutnya ada fitur record. Apabila kita klik record, maka akan merecord apa yang kita bahas di Zoom meeting tersebut. Recording in progress. Recording stopped. Selanjutnya ada fitur reaction. Fitur reaction ini berguna untuk raise hand. Apabila kita ingin mematikan raise hand, maka kita klik lower hand. Dan yang terakhir ada fitur whiteboard. Fitur ini akan memberi warna baru bagi mereka yang ingin melakukan presentasi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan seputar aplikasi Notion, yang dimana pada saat-saat ini sistem kerja work from home membuat alat manajemen proyek seperti Notion menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan menunjang produktivitas. Sebelumnya, apakah kamu sudah familiar memakai Notion? Yuk simak berbagai manfaat Notion berikut ini. Apa itu Notion? Notion sebuah aplikasi yang multifungsi atau disebut workspace application. Jadi Notion adalah sebuah alat manajemen proyek yang dapat membantu individu dan tim mengatur flow pekerjaan dan kolaborasi. 8 manfaat Notion untuk menunjang produktivitas kerja. Yang pertama yaitu membuat catatan, daftar, hingga perencanaan. Fungsi utama dari Notion adalah untuk menulis catatan dengan berbagai fitur yang dimiliki Notion seperti style heading, halaman, list, tabel, hingga quick note. Kamu dapat membuat catatan yang lebih terorganisasi. Selain itu, kamu juga dapat menambahkan gambar, tautan video dari YouTube, tautan artikel website, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu membuat pengingat. Kamu tidak hanya dapat membuat catatan dan daftar tugas, tetapi kamu juga dapat membuat pengingat untuk dirimu sendiri atas pekerjaan yang harus kamu lakukan. Yang ketiga, manajemen tugas untuk seluruh tim Notion adalah alat manajemen yang dapat membantu kerja tim menjadi lebih efektif. Contohnya, kamu bisa membuat daftar tugas, memberi tugas kepada masing-masing individu, dan mengatur proyek untuk keseluruhan tim, supaya terlihat lebih efektif. Dan yang keempat, membuat formula. Notion juga dapat berfungsi seperti Google Docs dan Google Sheet. Kamu dapat membuat tabel, bahkan membuat rumus seperti layaknya di Google Sheet dan Microsoft Excel. Kamu juga dapat melakukan impor dan ekspor dari Google Sheet dan Microsoft Excel dalam versi CSV. Yang kelima, membuat kalender. Kamu pun dapat membuat kalender di Notion agar seluruh aktivitas tim dapat divisualisasikan dengan lebih jelas berdasarkan tugas, tanggal deadline, dan siapa saja yang bertugas. Kalender ini dapat dilihat oleh semua anggota tim sehingga ketua tim dapat mengatur pekerjaan setiap orang dengan lebih akurat untuk menghindari miscommunication. Yang keenam, kolaborasi dalam pengerjaan proyek. Notion adalah manajemen proyek yang paling optimal untuk seluruh tim. Dengan Notion, kamu dapat mengerjakan proyek secara bersama dengan rekan kerja kamu, bahkan dari lintas divisi. Yang ketujuh, membuat situs website dan postingannya. Notion juga sangat berguna bagi kamu para blogger yang ingin membuat draft artikel. Sistem Notion yang menggunakan blog juga memudahkan kamu melakukan copy-paste teks dari Notion ke halaman editing blog.
Dan yang terakhir, membuat resume dan portofolio. Untuk kamu para job seeker, kamu juga dapat menggunakan Notion untuk membuat resume dan portofolio. Contohnya, untuk kamu yang berprofesi sebagai penulis artikel, kamu dapat membuat halaman yang berisi semua tautan artikel yang pernah kamu tulis di situs website. Dengan menggunakan ekstensi lintas browser di Google Chrome, yaitu Notion Web Clipper, kamu hanya perlu membuka tautan artikel dan menyimpannya menggunakan tools tersebut. Jadi, aplikasi produktivitas tentulah harus mempunyai banyak fitur yang dapat mempermudah atau memperlancar pekerjaannya. Setelah mengetahui apa itu Notion, kamu perlu tahu nih beberapa fitur yang ada di dalamnya. Berikut merupakan beberapa contoh fitur yang bisa kamu coba gunakan sekaligus kamu aplikasikannya dalam aplikasi ini. Ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Notion. Nah, yang pertama kita membuka aplikasi Notion. Nah, di halaman pertama kita akan menemukan beberapa fitur di Notion. Yang pertama ada fitur search. Fitur search ini berfungsi untuk mencari file ataupun page yang udah kita buat. Kemudian di sini ada update. Update ini berfungsi untuk melihat hal terakhir kali yang sedang kita update di Notion tersebut. Misalnya terakhir kali kita membuat page mengenai adalah activity. Nah, di sini akan terlihat kalau terakhir kali kita itu sudah membuat daily activity kita. Nah, kemudian di sini ada setting and members. Nah, setting ini di sini kita bisa menemukan my account. Kita bisa menyeting account kita, menyeting notifikasi dan setting, terus my connection, bahasa, language and region, kemudian ada setting members, upgrade, billing, security, identity, provisioning, and connection. Jadi kalau kita mau menyeting, kita bisa tekan di bagian setting and members. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat page yang udah pernah kita buat. Nah, di sini contohnya saya sudah membuat page daily, kemudian personal atau akademia, dan bisa membuat goals kita, my activity, dan di sini juga ada create a team space. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat Notion, tetapi Notion kita itu bisa ingin membuat tim, nah kita bisa mengundang teman kita untuk membuat a create team space bersama teman kita. Kemudian di sini juga ada template. Nah, jadi di Notion kita juga bisa menggunakan template. Nah, yang pertama ini ada template to-do list, project, template meeting, docs, dan masih banyak lainnya lagi. Ada yang tentang live, atau kamu student, project management, design, dan engineer, and marketing. Di sini semuanya ada template-nya lengkap, jadi kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh yang mudah di Notion yaitu salah satunya membuat 8 page dan membuat to-do list. Yang pertama kita tekan 8 page. Nah, kemudian di sini ada untitled. Untitled di sini kita bisa mengisi sesuai dengan judul yang kita inginkan. Contohnya kita ingin membuat my activity. Nah, kemudian di bagian atasnya bisa kita tambahkan cover. Nah, di sini bisa kita change cover sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini kita mau buat yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini tuh terdapat empty page. Empty page ini seperti page kosong yang kalau kita tekan, nah di sini kita akan mengisi page yang ingin kita buat. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita sudah membuat 8 page, di sini terdapat berbagai pilihan, yaitu ada import. Import berfungsi untuk menambahkan atau mengekspor file
untuk ke dalam page tersebut. Kemudian ada template. Template ini sama seperti template yang tersedia di Notion, atau kita ingin membuat tabel, buat board, timeline, kalender, and more-nya ini masih banyak lagi. Kita mau buat dia tuh bentuk seperti apa. Nah, di sini saya akan mencontohkan kita menggunakan template. Nah, template yang digunakan yaitu di sini saya ingin membuat, contohnya adalah template dari to-do list. Nah, get template. Setelah kita membuat get template, di sini kita bisa membuat, contohnya hari ini kita terdapat meeting di ruangan TA 93. Nah, ketika kita tekan open di sini, kita bisa membuat goals atau non goals atau next step. Di sini kita bisa mendesain sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, statusnya ini misalkan masih in progress, dan di sini kita bisa menuliskan goalsnya hari ini apa. Misalkan goals meeting kita hari ini adalah menentukan layout event. Nah, atau misalkan non goals atau next step-nya itu bisa kita tambahkan. Kemudian di sini tuh ada assignment. Assignment ini seperti orang yang ingin join di meeting tersebut. Nah, di sini misalkan saya sendiri, dan di sini kita buat do-nya. Kita meeting misalkan di tanggal 17. Nah, di sini kita bisa remind one day of event atau one day before event. Misalkan ini. Di sini misalkan pertemuan PBL halal. Nah, atau misalkan di sini. Nah, ketika sudah dilaksanakan atau belum, misalkan hari ini udah dilaksana, kita bisa centang. Nah, ini juga kita centang. Atau dia bisa dalam bentuk board, ini yang sudah done. Nah, seperti itu. Atau dalam bentuk kalender juga bisa ya, kita bisa buat dalam bentuk kalender. Misalkan di hari ini event kita ada event apa. Jadi di Notion ini bisa kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fitur-fitur yang terdapat di Notion dan sedikit tutorial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fitur-fitur yang terdapat di Notion dan sedikit tutorial dalam penggunaan Notion. Terima kasih semuanya.